Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa ya berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya tetap berada dalam semangat ya, semangat untuk mencari ilmu dan semangat untuk belajar. Materi kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, kita lihat di sini barisan aritmatika. Jika didefinisikan, ini sebagai suatu bilangan yang tiap-tiap pasangan suku yang berurutan itu mengandung selisih yang sama persis. Kita ambil kata kuncinya di sini itu mengandung selisih yang sama persis. Ya ini ya, selisihnya sama persis. Jadi syarat dari barisan aritmatika yaitu selisih antara suku itu sama persis. Contohnya nih, contoh ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Jika kita lihat sama-sama nih, selisih antara 2 dan 4 itu ada 2, selisih 4 dan 6, 2, dan seterusnya kan tetap sama ya, 8 ke 10 itu 2, 10 ke 12 pun 2, 12 ke 14 pun 2. Atau misalkan kita lihat gambar, di bawah ini kita memiliki tabung nih. Tabung yang pertama, ada 2 tabung. Tabung yang kedua, ada 4 tabung. Tabung yang ketiga, ada 6 tabung. Kita lihat selisih antara tabungnya itu ada 2. Jadi tabung pertama ke tabung kedua itu nambah 2 tabung. Tabung kedua dan ketiga pun sama, nambah 2 tabung. Seperti itu. Jadi kalau misalkan bagaimana nih kita rumus umum dari suku ke N pada barisan aritmatika. Ini ada U nih. U itu melambangkan sebagai suku atau suku. Misalkan U1 berarti suku pertama. U2 suku kedua. U3 itu suku ketiga, dan UN itu suku ke N. Nah, jadi rumus dari suku ke N ini ada di sini. Jadi A ditambah N min 1 dikali dengan B. Atau kita misalkan punya bilangan. Contoh, ada 2, terus 4, 6, 8. Suku pertamanya itu 2. Berarti U1-nya di sini sama dengan 2. Kemudian suku keduanya di sini 4. Bagaimana 4? Kita coba lihat. Kita buktikan ya. Ini beda antara suku pertama dan keduanya kan ada 2. Berarti A-nya itu 2, ditambah beda 2, sama dengan 4. Itu jawabannya benar ya. Dan di sini U ketiga. U ketiga itu apa? Berarti A-nya itu kan suku pertama. Suku pertama itu 2 dikali 2. Bedanya 2. Nah, berarti kan jadi 2 ditambah 4 sama dengan 6. Hasilnya sama seperti ini. Jadi kalau misalkan kita mau suku ke N, atau N-nya tinggal ganti ya. Misalkan kita mau mencari nilai dari suku ke 10, berarti U10 sama dengan A ditambah N-1. 10 dikurangi 1 yaitu 9. Berarti U10 itu sama dengan A ditambah 9B. Nah, seperti itu ya. Buat rumus umum suku ke N pada barisan aritmatika. Nah, kita udah punya nih, ada U1, U2, U3, U4, dan UN. U1, cara mencarinya itu A, atau suku pertama ya. Kan U1 itu suku pertama. Dan suku kedua itu A plus B. Dari mana kita rumus yang tadi, UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Ini kan ini suku kedua ya. Berarti N-nya kita ganti dengan 2. Yaitu U2 sama dengan A plus 2 min 1 dikali B. 2 dikurangi 1 kan 1 ya. 1 dikali B tetap sama. 1 berarti U2 sama dengan A ditambah B. Sama ya dengan yang ini. Kemudian yang ke U3 pun sama. A ditambah 2B. 2B-nya itu dari mana? Kan U3 nih. N-nya kita tinggal ganti dengan 3. Berarti U3 sama dengan A ditambah 3 min 1. Yaitu 2B. Adapun U4 nih. U4 yaitu A ditambah 4 dikurangi 1 kan 3. A ditambah 3B. Lanjut nih sampai ke terakhir. Jadi rumus UN itu A ditambah N-1 dikali dengan B. Cukup sederhana ya ketika kita memahami bagaimana mencari nilai dari setiap sukunya. Kita ingat-ingat ya. Di sini UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Jika semuanya mengingat rumus ini,
ketika ditanyakan nih, mau suku keberapa pun, kita bisa menjawabnya. Misalkan kita cuma diberikan 4 suku, suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Tiba-tiba kita diminta untuk mencari suku ke 100 itu berapa, ya kita tinggal cari aja seperti ini. Berarti U100 sama dengan A ditambah 100 min 1B. Berarti U100 sama dengan A ditambah 99 dikali B. Nah, kita coba pada contoh ya, contoh dan pembahasan. Misalkan di kehidupan sehari-hari, seorang anak sedang bermain nih, susunan korek. Kita lihat susunan pertama, korek itu ada di sini, suku susunan ada ini 1, 2, 3, 4. 4 korek ya. Yang ke susunan kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Susunan ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini udah kelihatan ya selisihnya itu berapa? Selisihnya itu ada 3. Oke. Jadi kita coba diketahui di sini ya. Diketahui. Suku pertama itu ada berapa? Korek yang pertama. Oke, betul ya. Korek pertama itu ada 4. Kemudian kita lihat bedanya berapa antara susunan pertama, kedua, dan ketiga. Misalkan nih, susunan yang keempat ini ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13. Susunan keempat dan ketiga, jika diselisihkan itu kan menjadi 3 ya. Sama, bedanya itu 3. Susunan ketiga dan kedua selisihnya sama-sama 3. Dan susunan kedua dan 1 selisihnya sama-sama 3. Nah, kita udah nih, kuncinya kita mencari A dan B. Untuk kita tahu, kita butuh berapa banyak korek nih pada susunan yang ke-20. Oke, kita di sini ya, supaya biar enak. Di sini kita jawab. Tadi kita ketahui A-nya itu 4. Dan bedanya itu ada 3. Susunan kepada ke-20, kita memerlukan berapa korek nih untuk dapat menyusunnya? Oke, tentunya kan menjadi UN. Kita sama-sama lihat nih rumusnya, ataupun sama-sama ingat. Ada UN, dari sini ya. UN sama dengan A tambah N min 1 dikali B. UN-nya berapa? Berarti kan kita mencari ya, nilai ataupun berapa banyak korek yang kita perlukan agar bisa mendapat susunan yang ke-20. Berarti di sini U20, setiap N kita ganti 20. A-nya itu kita sudah tahu, tadi ada 4. Tuh, A-nya itu 4, tambah N min 1. N-nya itu kan 20. 20 dikurangi 1 kan 19. Kita terus dulu aja ya. 20 dikurangi 1 dikali B, 3. Berarti sama dengan 4 ditambah 19 dikali 3. Oke, cukup gampang ya. Di sini ada 4. 19 kali 3 berapa? Oke, sama tahu lagi ya. 9 kali 3 kan 27. Jadi kita tulis 7. 3 kali 1 itu 3. Ditambah 2, berarti 5. Oke. Selanjutnya, 4 ditambah 5, 7 adalah 61. Jadi, kita membutuhkan sebanyak 61 korek untuk dapat menyusun susunan yang ke-20. Karena kan selisih antara susunan pertama, kedua itu 3, kedua dan ketiga itu ada kedua dan ketiga itu ada 3 juga 3 korek. Jadi setiap menambah susunan itu kita menambahkan 3 korek seperti itu. Lanjut nih. Tadi kita sudah membahas tentang barisan aritmatika. Jadi kalau misalkan barisan itu kan suatu barisan yang selisih antar sukunya itu sama persis, itu beda. Nah, jadi kalau misalkan kita sekarang membahas deret itu seperti apa? Jadi kalau deret itu jumlah keseluruhan dari anggota barisan aritmatika yang tadi. Jadi kalau misalkan di sini ditulis ada nih 8, 2, 8, 12, 16, 24. Kita lihat selisihnya ada 4, selisihnya 4. Ini selisihnya pun 4. Oke, ini udah termasuk ke dalam barisan aritmatika. Berarti ketika kita udah menemukan barisan aritmatika, maka kita bisa mencari deret aritmatikanya. Dengan cara apa? Ya kita tinggal dijumlahkan 8 tambah 12 tambah 16 tambah 20 tambah 24. Kan ini terlampau lama ya kalau misalkan secara manual. Kalau misalkan ini ada yang bawa nih tabung. Tabungnya itu ada 2,
di sini ada 4 tabung, di sini ada 6 tabung. Kalau misalkan masih sedikit, ini kan gampang ya, tinggal 2 tambah 4 ditambah 6. Berarti di sini itu yang jumlah ataupun apa ya, deret aritmatika keseluruhannya itu ada 2 ditambah 4, 6, 6 ditambah 6, 12. Berarti ada 12 tabung. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita punya rumusnya nih, kita mau menjumlahkan sampai suku yang keberapa. Misalkan di sini ada Sn, yaitu suku ke N. Penjumlahannya itu U1 ditambah U2 ditambah U3, U4 sampai dengan U ke N. Jumlah sampai suku ke berapa yang ingin kita jumlahkan. Misalkan nih, kita ada tahu nih Sn itu sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya sampai dengan UN. Ini merupakan deret aritmatika dengan suku pertamanya itu adalah A, suku dan bedanya adalah B. Berarti kita bisa mencari nih, ada 2 rumus. Yang pertama ini ada Sn sama dengan N dibagi 2 dikali A plus UN. Sebenarnya rumus pertama dan kedua itu sama aja ya. Cuma rumus yang kedua itu masih diuraikan bagaimana cara mencari N. Jika rumus yang pertama itu UN-nya itu udah kita cari. Kalau misalkan yang kedua, UN-nya itu belum kita cari, seperti itu. Nah, ini ada soal nih. Yang pertama yang harus kita cari itu nilai A, ataupun suku pertama. Sebelum kita ketahui nih, ada suku pertama di sini. Suku pertamanya itu 1.500.000. Kemudian dinaikkan sebesar 50.000 setiap bulannya. Berarti kenaikannya sama ya, tetap 50.000. Berarti bedanya itu tetap sama, yaitu 50.000 setiap bulannya. Pertanyaannya, berapakah gaji karyawan tersebut selama 1 tahun pertama? Berarti 1 tahun itu kan 1 tahun sama dengan 12 bulan. Berarti kita di sini kan gajinya itu bertambah 50.000 selama 1 bulan, setiap bulan. Jadi ada 12 sih, 12. Berarti kita akan mencari deret aritmatika yang ke-12 ataupun S12. Oke, kita coba di sini ya. Kita diketahui A-nya itu Rp1.500.000. Kemudian bedanya itu ada 50.000. Ditanya 1 bulan pertama ataupun selama 12 bulan. Kita ingat-ingat rumusnya itu ada Sn sama dengan N per 2 dikali ya A plus UN. Kan kita belum ada nih UN-nya itu berapa. Kita pakai yang satu lagi aja ya, atau di sini ada Sn sama dengan N per 2, 2A ditambah N-1 kali B. Oke, kita S12, N-nya itu berapa? N-nya 12 ya, 12 bagi 2. Kemudian A-nya itu Rp1.500.000. Ini dikali 2 ya. Dikali 2 ini karena 2A. Kemudian N-1 ada 12 dikurangi 1, bedanya itu 50.000. Oke, 12 dibagi 2 ada 6. Ini ada jadi 3 juta ya. 1.500.000 dibagi 2. Ditambah, ini ada 11. 11 dikali 50.000. Oke. Kita jumlahkan dulu ya, ada 6. Di sini 6. Oke, enggak cukup ya. Bentar. Kita coba hapus dulu. Kita coba agak di ke atas ya.
biar muat. Jadi kita pakai yang sini ya. Sn sama dengan N dibagi 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. N-nya itu 12 dibagi 2, 2 dikali 1.500.500 ditambah N-1 itu adalah 12 dikurangi 1, bedanya itu 50.000. Oke, sampai sini 12 dibagi 2, 6. Ini 3 juta. Sorry, ini 3 juta ya. Ditambah 12 dikurangi 1, 11. 11 dikali 50.000. Oke, di sini kita tulis lagi 6 dikali 3 juta ditambah 11 dikali 15.000 yaitu menjadi 550.000. Kemudian kita jumlahkan lagi 6 dikali 3 juta ditambah 550.000, hasilnya ada 3.550.000 rupiah. Kemudian 3.550.000 rupiah dikali dengan 6. Kita tulis ya nolnya yang udah ada. Nah, 6 dikali 5 kan 30. 6 dikali 5 30 berarti 33. Oke, berarti hasilnya ada 21.300.000 rupiah. Jadi gaji karyawan tersebut selama 1 tahun pertama, ketika gaji pertama itu mendapatkan 1.500.000, kemudian setiap bulannya itu naik 50.000. Dia akan mendapatkan selama 1 bulannya itu ada 21.300.000 rupiah. Begitu ya untuk pembahasan soal ini. Jadi setiap bulannya itu berapa gaji karyawan selama 1 bulannya itu sama dengan 21.300.000 rupiah. Oke, terima kasih ya. Ini ada yang kalimat yaitu ilmu itu akan dikuasai jika diinginkan. Kita inginkan dulu aja suatu ilmu. Karena ketika kita menginginkan sesuatu, kita akan berusaha untuk menguasainya. Seperti itu. Jadi ilmu itu akan dikuasai jika diinginkan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa di kolom komentar ataupun nanti kita akan bahas ya pada pertemuan kita di kelas.